dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Aja Ustaz ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وبارك وتحنن على حبيبك وصفيك وخليلك محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadaratal mukarram wal muhtaram, para bapak, para ibu, para tamu undangan sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Al Ustadz Haji Surahma, dan juga yang sama-sama kita hormati akhina fillah Al Ustadz Peri, dan terkhusus kepada keluarga besar dari Bapak Hakim beserta Ibu, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini mengundang kita untuk hadir di kediaman beliau dalam rangka tasyakur atas dikhitannya putra beliau yang bernama Ariel. Ya, pokoknya itulah namanya. Ya, kita doakan mudah-mudahan putra beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan putra yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa dan agamanya. Amin ya rabbal. Pertama-tama tentunya marilah selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas izinnya, atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua pada malam hari ini, dan juga sekaligus Al-Fakir bersilaturahmi ke kediaman Bapak Atin dan juga khususnya Al Ustadz Heri dan warga RT berapa ini? Bu RT ada, Bu RT ya? Bu RT Yuli, teman sekolah dulu masih kecil, RT 7 ya. Ya, ini masih bulan Syawal apa udah Dzulqa'dah? Udah habis apa bulan ini? Belum. Udah mau habis ya? Mumpung belum habis, jadi kesempatan ini kita gunakan untuk bersilaturahmi halal bihalal, kita saling memaafkan. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata fir rizqihi wa yungsa'a fi asarihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka falyasil rahimah, ikatlah, hubungkanlah tali silaturahmi. Ya, silah itu artinya adalah diambil dari asal kata al-wasal yang artinya menyambung. Di dalam ilmu nahwu, silah ini ya kaitannya dengan isim, kalian tahu ya, isim mausul ya. Kalau dalam ilmu nahwu butuh pada
silah. Jadi tidak pernah terlepas. Jadi silah itu adalah penyambung. Ar-Rahim diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, yang artinya kasih sayang. Berarti duduknya kita di tempat ini diantaranya dalam rangka untuk menyambung tali kasih sayang. Kenapa? Karena kita semua pada hakikatnya dilahirkan dari satu rahim yang sama, yaitu ibu kita yang bernama siapa? Istrinya Nabi Adam, Hawa. Siti Hawa. Makanya perut mak dinamakan dengan rahim, diambil dari kata Ar-Rahman. Perut emak yang penuh kasih sayang. Begitu sayangnya emak kepada kita, 9 bulan mengandung kita, dengan asupan vitaminnya, dijaga kesehatannya. Makanya perut orang tua dinamakan dengan rahim. Dan kita duduk di tempat ini dalam rangka menyambung ikatan tali saudara kita, satu rahim, satu kasih sayang dari ibu dan bapak yang sama. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala luaskan rezeki kita, panjangkan umur kita, amin ya robbal alamin. Sholawat teriring salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini juga kita telah mendengarkan bagaimana kisah daripada perjalanan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam Maulid Ad-Diba, bahtazal arsy taraba wastibsara, ya, bahtazal arsy. Jadi arsy kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini bergetar bergoncang di dalam menyambut kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua berkumpul tentunya dalam rangka untuk bertasyakur telah dihitannya putra Bapak Adin yang bernama Bangga. Ya, jadi khitan ini merupakan syariat dari nabi-nabi terdahulu. Sebagian ulama khitan ini syariat dari Nabi Ibrahim Adam alaihissalam. Ada juga pendapat yang mengatakan khitan ini adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang jadi pertanyaan, Bu, apa sih artinya khitan? Sunat bahasa Indonesia, arti secara syariat khitan apa? Kalau mama harusnya apa? Orang udah sering lihat ya, memotong ya, penutup kepala, kemaluan ya, menotong penutup kepala ya. Kepala apa Bu? Kepala helmnya bapak ya, menutup memotong daripada penutup kepala secara syar'i. Dan dalam hadis dari Muhammad SAW dikatakan khamsun minal fitrah, 5 hal dari kesucian dari seorang manusia, diantaranya al-khitan. Jadi khitan ini merupakan syariat yang dianjurkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun semuanya dikhitan. Tapi kalau nabi kita dilahirkan sudah dalam keadaan khitan. Jadi Nabi nggak dihitan lagi, lahir udah sunat, ya, lahir udah sunat. Nah kalau kita ya perlu untuk dihitan. Nah hitan ini juga bukan hanya berlaku untuk kaum laki-laki, Bu. Ya, sangat-sangat disunnahkan dan dianjurkan dalam mazhab Syafi'i bahwa khitan juga berlaku untuk kaum perempuan. Nah biasanya kalau perempuan itu dikhitan antara umur 1 sampai dengan 2 bulan, berarti masih dalam keadaan bayi. Jadi beda kalau khitannya seorang perempuan itu hanya dicuil ujungnya dikit, jangan kebanyakan. Karena tujuan khitan daripada seorang perempuan adalah untuk mengurangi nafsu
birahi yang ada di dalam diri perempuan, karena perempuan itu memiliki daya nafsu yang lebih tinggi dibanding laki-laki, maka dengan dikhitan itu akan berkurang. Namun juga jangan kebanyakan, jangan kesedikitan ya Pak. Jadi tandain Pak, kalau bini kita kalau malam kalau tidur udah kayak kedebok pisang diajak tidur, berarti khitannya kebanyakan itu ya. Tapi kalau diajak tidur malam agresif benar, jangan-jangan belum disunat itu Pak ya, jangan-jangan belum disunat. Jadi tujuan mengkhitan perempuan itu diantaranya mengerem atau mengurangi daripada ya nafsu dari seorang perempuan. Jadi khitan ini sekali lagi adalah syariat daripada bagi Nabi kita Muhammad SAW yang tujuannya adalah untuk mensucikan daripada orang tersebut atau anak yang dikhitan tersebut, karena kaitannya dengan kewajiban seseorang untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena syarat seseorang mengerjakan sholat diantaranya harus suci, baik suci pakaian, tempat maupun badan. Nah, kalau seseorang belum dikhitan, untuk mensucikannya agak sulit ya, karena akan banyak najis atau kotoran-kotoran yang keluar dari kemaluannya ini menempel di kulit yang belum dikhitan. Maka dengan dikhitan dia akan lebih sempurna di dalam melaksanakan ibadahnya, terutama ibadah sholat. Dan yang terpenting bagi orang tua di samping kewajiban untuk mengkhitan anaknya adalah mendidik dan mengajarkan anak-anaknya tentang aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allimu auladakum fa innahum ya'ishuna fi ghairi sama'ikum. Ajarkanlah ilmu kepada anak-anak kalian karena mereka hidup pada zaman yang tidak sama dengan zaman yang kita alami. Zaman sekarang, anak sekarang ya dengan anak-anak dulu beda. Begitu juga anak sekarang dengan anak-anak nanti masa depan pasti akan mengalami perubahan dan perbedaan yang begitu dahsyat. Dengan begitu canggihnya teknologi yang ada, internet dan lain sebagainya, ini banyak mempengaruhi daripada pola pikir kita punya anak, mempengaruhi daripada kecerdasan kemampuan anak kita di dalam memahami syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka